Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbil Alamin Allah SWT atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara pemaparan sosialisasi ide pengembangan Universitas Airlangga. Saya Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetrik ginekologi konsultan dari Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER, menghaturkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk memaparkan ide gagasan pada pagi siang hari ini. Izinkanlah saya menyampaikan dalam bentuk dua sesi. Yang pertama adalah video presentasi dan yang kedua adalah pemaparan target kinerja dalam PowerPoint. Terima kasih. Tantangan yang dihadapi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ke depan akan semakin kompetitif. Maka diperlukan strategi yang tepat untuk membawa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga menjadi world class medicine faculty. Salah satunya dengan pengembangan kurikulum digital health. Selain itu, juga ada kebutuhan khusus kurikulum kedokteran selama dan pasca pandemi COVID-19. Satu, kami akan melakukan reformasi kurikulum untuk pendidikan dokter dengan cara pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar, kolaborasi internal dan eksternal, manajemen kurikulum yang fleksibel terhadap perubahan zaman, penanaman empati dari peserta didik dalam penanganan pasien. Kedua, menjadikan pendidikan dan penelitian sebagai core bisnis dari suatu institusi pendidikan. Tiga, menciptakan ekosistem dari interaksi ilmiah yang kondusif dengan model collegial leadership, yaitu suatu manajemen pendidikan kedokteran yang mengedepankan nilai kolaborasi dan partisipasi. Collegial leadership ini mempunyai kelebihan untuk memicu semangat kerja karyawan, tenaga pendidikan, dan dosen, serta memberikan lingkungan kerja yang memuaskan untuk mendukung visi misi bersama. Dan yang terakhir, keempat, adalah mencetak dokter yang berakhlak mulia, yang sejalan dengan visi universitas yang mengedepankan moral, yaitu excellence with morality. Kami, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, akan membangun Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga menjadi pusat pendidikan terkemuka di tingkat nasional dan internasional, serta pelopor pengembangan ilmu pengetahuan dan riset inovatif. Untuk misi, kami bagi menjadi dua, akademis riset dan kolaborasi kewirausahaan. Untuk akademis riset, satu, meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan dan penelitian berkelas dunia. Kedua, menciptakan budaya penelitian yang bersifat inovatif dan kolaboratif. Tiga, meningkatkan kualitas pendidikan yang memiliki pondasi yang kuat dalam penelitian. Keempat, mencetak lulusan yang berkarakter, berkompeten, dan berkontribusi bagi masyarakat. Tantangan harus ditaklukkan, tujuan harus dicapai, akan tetapi tanpa visi dan program yang jelas, semuanya menjadi angan-angan. Visi kami dalam mewujudkan tujuan itu tertuang dalam program The Prime Faculty of Medicine. Kami memiliki tujuan untuk mewujudkan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga menjadi fakultas kedokteran yang prima, yang tertuang dalam Prime. P adalah
Professional and Student-Centered Curriculum. R adalah Responsive and Accessible Management System. I adalah Innovation Based on Education Research. M adalah Modern Learning Ecosystem. E adalah Entrepreneurship Building Program. Dengan program kerja Prime ini, kita akan bersama-sama mewujudkan Smart University. Prime bertujuan memberikan nilai tambah maksimal kepada setiap lulusan, memberikan impact yang signifikan secara personal, lokal, nasional, dan global, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi terkini. Program-program Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga merupakan bagian integral dari program universitas. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga akan menjadi lokomotif kemajuan Universitas Airlangga. Saat ini Universitas Airlangga ada pada posisi QS ranking di bidang medis antara 551 hingga 600. Kami akan mentargetkan QS ranking pada tahun 2025 menjadi 431 hingga 440 dengan cara peningkatan jumlah citasi, pengabdian masyarakat, sertifikasi internasional, hilirisasi, paten, prosentase guru besar, dan prosentase dosen bergelar doktor, employability, mahasiswa merdeka, dan prodi merdeka. Dalam mewujudkan World Class Medical Faculty di era abad 21, kita harus berbenah diri dan melakukan percepatan dalam bidang IT, melakukan reformasi pendidikan, terus meningkatkan penelitian dan publikasi, memiliki tekad untuk mencetak dokter yang berakhlak mulia, membangun jiwa entrepreneurship kepada sivitas akademika, serta menciptakan ekosistem dan interaksi ilmiah yang kondusif. Baik, itu adalah gambaran yang akan kami lakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, mohon izin untuk menyampaikan tentang program dan plan action Fakultas Kedokteran pada tahun 2020-2025. Kami membingkai program kami How to be a Prime Faculty of Medicine. Next. Yang pertama adalah Professional and Student-Centered Curriculum. Yang paling penting di sini adalah lulusan kita adalah link and match dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah kita akan membentuk program studi baru yang diperlukan di masyarakat. Next. Responsive and Accessible Management System and Public Problem. Yang pertama adalah bagaimana semua aktivitas di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga berbasis IT. Semua pengelolaannya harus menggunakan IT sehingga lebih efektif. Selanjutnya adalah bagaimana menjadikan Fakultas Kedokteran itu menjadi menara air, bukan menara gading. Seperti pada kasus pandemi COVID-19 ini, kita aktif melakukan aktivitas-aktivitas untuk membantu masyarakat. Selanjutnya, next, adalah Innovation Based and Education and Research. Ini intinya adalah internasionalisasi. Yang pertama, kelas internasional kita bukan kelas yang hanya berbahasa Inggris, bukan. Tapi bagaimana menjadikan kelas kita berkurikulum internasional, sehingga lulusan kita diterima di masyarakat internasional. Kolaborasi kita tingkatkan yang saat ini hanya dengan Melbourne University dan Management and Science University Malaysia, kita tingkatkan. Kemudian 14 prodi kita berinternasional akreditasi, kita tingkatkan nantinya pada tahun 2025 menjadi 34 prodi. Next. Modern Learning Ecosystem. Di sini adalah bagaimana semua aktivitas lulusan kita itu dibingkai dalam bentuk proses belajar, mengajar, penelitian dalam academic health system. Next. Adalah Entrepreneurship Building Program. Ini yang juga tidak kalah pentingnya. Bagaimana kita membekali lulusan-lulusan Fakultas Kedokteran berjiwa entrepreneurship. Mereka bukan berarti menjadi seorang pebisnis, bukan. Menjadi kepala puskesmas, menjadi direktur rumah sakit, tetapi dia dibekali oleh jiwa entrepreneurship. Next. Target kinerja.
Target kinerja saya menggunakan arahan dari Bapak Rektor seperti ekspektasi kinerja di 2025 dengan semuanya secara terinci ada target kinerjanya untuk secara bersama-sama mencapai puncaknya. Apa puncaknya? Indonesia maju adil dan beradab berdasarkan excellent with morality. Next. Nah, ini adalah target kinerja yang coba kita bangun. Yang pertama adalah professional and student centered curriculum. Di sini kita bagaimana peminat mahasiswa asing meningkat dari 19 di tahun 2025 menjadi 39. Prodi Merdeka yang saat ini 28 kita tingkatkan menjadi 41. Mahasiswa Merdeka yang dari 1574 kita tingkatkan menjadi 2716. Akreditasi ASIN yang 14 prodi kita tingkatkan di 2025 menjadi 34 prodi. GS ranking dari 550 600 untuk bidang medis kita tingkatkan menjadi 431 sampai 440. Next. Responsive and accessible management system di sini adalah bagaimana peningkatan semua unit menggunakan basis IT. Kita juga menjadikan website FK UNER sebagai jendela, sebagai etalase dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Semua aktivitas-aktivitas yang ada di FK UNER kita tampilkan di website kita. Saat ini pengakses untuk per bulannya adalah 154.000. Pada tahun 2025 kita tingkatkan menjadi 300.000 per bulannya. Telekonferensi pun juga demikian. Urusan surat menyurat yang sampai sekarang FK UNER dengan rektorat FK UNER sudah 100%, tetapi sekarang departemen dan FK UNER sebaliknya juga harus kita tingkatkan menjadi 100%. Publikasi ilmiah terindeks Scopus dari 309 di 2025 harus kita tingkatkan menjadi 560. Next. Innovation based and education and research. Di sini jumlah citasi. Ini adalah internasionalisasinya. Jumlah citasinya dari 933 kita tingkatkan menjadi 4.000. Jumlah hilirisasi dari 1 menjadi 10 pada tahun 2025. Jumlah patennya dari 1 menjadi 5 tahun 2025. Jumlah riset kolaborasi kita tingkatkan bekerja bersama, bahu-membahu dan ikhlas. Kita yakin bahwa kita akan bersama-sama mencapai kemajuan dan kejayaan Universitas Airlangga. Terima kasih. Saya, Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetrik ginekologi konsultan untuk FK UNER menuju World Class Medical Faculty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 hari ini, kita dapat bersama-sama menghadiri acara serah terima Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dari Profesor Dr. Sutoyo, Dokter Spesialis Urologi Konsultan, sebagai Dekan periode 2015-2020, kepada Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan, sebagai Dekan periode 2020-2025. Hadirin, adapun susunan acara pada kesempatan hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Profesor Dr. Sutoyo, Dokter Spesialis Urologi Konsultan sebagai Dekan periode 2015-2020, dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan sebagai Dekan periode 2020-2025. Setelah sambutan ini nanti akan dilanjutkan dengan serah terima Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan susunan acara penandatanganan naskah serah terima dan pemberian kalung dekan dari
Profesor Dr. Sutoyo kepada Profesor Dr. Budi Santoso. Berikutnya adalah pemberian cindera mata dan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Wakil Rektor 4. Berikutnya pembacaan doa dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan ramah tamah. Baiklah, acara pembukaan telah kita lalui bersama dan kami persilahkan kepada Profesor Dr. Sutoyo, Dokter Spesialis Urologi Konsultan sebagai Dekan periode 2015-2020 untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor UNER, Bidang Organisasi, Edukasi dan Informasi, Dr. Miftah Isdi. Yang saya hormati Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Erlangga, Prof. Nasron Nudin, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan. Yang saya hormati Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyuwati, sudah sarap konsultan. Yang saya hormati Dekan FK UNER periode 2025, Profesor Budi Santoso bersama Ibu. Yang saya hormati para wakil dekan. Yang saya hormati, saya tadi ada mantan rektor Universitas Erlangga, Profesor Purito. Yang saya hormati Profesor Tarto tadi sebelah hadir dan Profesor Sudarso. Juga yang saya hormati para mantan dekan. Sebelum saya itu ada Profesor Wiyadi, Prof. Askandar, Prof. Amin, Prof. Agung, juga para guru besar yang lain, ada Prof. Muntaman, Prof. Yuwono Suroso, Prof. Aryati, juga profesor yang lainnya yang tidak kelihatan. Prof. Eri ya, lihat Prof. Eri dari Gemelar. Prof. Rita ya, Prof. Rita kelihatan jelas ya. Juga para guru besar yang lain serta para dosen yang lain serta para tenaga pendidikan, KDEP dan KPS, KPS S1, S2, S3, juga dosen lain juga Ketua BEM, saya lihat hadir Ketua BEM, juga para wakil dekan, Prof. David, Prof. Made, ya, serta para tenaga pendidikan yang KTU ya, ada hadir, juga Dr. Pras dari UGBK dan ya, dan para yang lain. Pertama, marilah kita panjatkan syukur, alhamdulillah, karena rahmat dan karunia-Nya semua bisa di sini dalam rangka untuk melaksanakan serah terima jabatan dari dekan yang lama jadi dekan yang 15-20 dan ke Profesor Budi Santoso sebagai dekan baru itu pada tahun 2025. Pertama saya ucapkan terima kasih juga kehadirannya yang hadir pada siang ini ya, yang dimana kita tahu semua bahwa panjenengan semua tentunya sibuk ya di tempat masing-masing. Ya, jadi Bapak sekalian saya hormati bahwa di dalam proses organisasi itu memang pada suatu saat memang perlu ada restrukturisasi organisasi dan semuanya itu memang harus ada pembaruan ya. Supaya apa? Supaya organisasi ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan pada organisasi. Jadi artinya tidak ada jadi tidak boleh kemudian tetap terus ya, tidak ada perubahan dengan ada penggantian ini tentunya justru membuat organisasi bisa berjalan dengan baik dan bisa bekerja dengan baik serta dia bisa mencapai tujuan dengan sesuai dengan harapan. Ya, jadi kita dengan yang sekarang ini, yang lama ini adalah mulai dari 2015 sampai 2020. Jadi saya sebagai dekan, kemudian Prof. David sebagai wakil dekan 1, Prof. Budi Santoso sebagai wakil dekan 2, dan Prof. Madi sebagai wakil dekan 3. Jadi banyak pencapaian yang telah dicapai oleh FK ini, tentunya bersama Rumah Sakit Sutomo dan Rumah Sakit Universitas Erlangga. Banyak pencapaian yang kita capai ya, antara lain adalah dalam bidang pendidikan.
Misalnya tentang S1 ya, S1 itu dan S2, S3 dari segi akademis, angka kelulusan kita insya Allah tepat ya, kelulusan lulus tepat sekali. Jadi angka kelulusan tepat, jadi AAE-nya itu tepat ya, tepat bahwa teman-teman anak-anak kita itu memang lulusnya tepat. Kemudian angka lulusan kita yang S1 dokter maupun yang bidan itu angka kelulusan kita juga bagus. Kita angka kelulusan kita yang melalui UKMPD untuk dokter, yang ujian kompetensi untuk bidan itu hampir 98% kelulusannya itu. Ya memang naik turun, tapi sekitar itu. Ya, jadi artinya cukup bagus. Ini semua juga berkat karena perjuangan kita semuanya, para dosen ya semuanya ya. Jadi itu yang membuat angka kelulusan kita tepat. Kemudian di bidang lain juga dari segi akreditasi kita jadi S1 dokter. S1 dokter itu sudah akreditasi A, ya, Lambetikes, profesi dokter juga A, Lambetikes, dan sudah diakreditasi oleh WFMA, World Federation of Medical Education, itu akreditasi internasional. Untuk bidan juga demikian, sudah akreditasi Lambetikes sudah A juga, dan sudah sertifikat AUN itu, ya, Asian University Network. Ya, masuk EPA juga. Kemudian dari PPDS, jadi program pendidikan dokter spesialis, SP1, itu ada kita punya 25 spesialis itu hampir semua ya, 99% adalah versi A juga. Dan ini juga dikasih oleh ASIN ya, ASIN, Delegasi Internasional ASIN, kita punya 12 prodi, ya, prodi. Ya, ada prodi, 12 prodi itu sudah delegasi internasional, itu ASIN. Itu termasuk juga prodi dokter dan bidan juga. Jadi artinya bahwa S1 kita versi internasional, spesialis juga versi internasional. Nah, jadi itu pencapaiannya dari segi pendidikan ya. Kemudian juga dari para tentang SDM kita ini sudah kita dorong ya, kita dorong. Maaf, dari segi pendidikan dulu, dari segi pendidikan kembali lagi bahwa untuk yang kita double degree ya, kita sudah melaksanakan double degree, ini memang ongoing ya, masih proses ya, untuk S2 dan S2 ada 2, IKD dan IKT, itu dengan Newcastle dan itu di Thailand itu ya, Medol itu yang S2. Kemudian S3 dengan UITA, itu yang kita double degree-nya, sedang kita proses, insya Allah tahun ini bisa diteruskan. Jumlah publikasi kita yang nasional, itu yang terintegrasi memang sekarang masih 70, mau ditingkatkan lagi ya, masih kurang. Kemudian yang Scopus itu juga masih kurang jumlahnya, jadi perlu ditingkatkan lagi. Memang kalau dihitung dari jumlah dosen yang sekarang, dosennya berbeda dengan sebelumnya ya, sebelumnya masih banyak, kemudian karena ada yang pensiun dan sebagainya. Kalau jumlah dosen yang sekarang 400 itu ya kalau dilihat rasionya ya cukup bagus. Tapi kalau dihitung jumlahnya yang lama itu 600 intinya kurang. Tapi sekarang kan 400, jadi ya dihitung cukup lah ya. Kemudian SDM kita itu SN ahlinya, ya maaf, yang belum dapat jabatan fungsional itu sekarang tinggal 36. Jadi sedikit sekali. Itu karena ya kerja kerasnya dari kedua Prof. Budi Santoso sehingga sekarang tinggal 36. Jadi yang belum memiliki jabatan fungsional itu sebelumnya cukup banyak. Padahal kita masuk pertama kali itu ratusan, ya, Prof. ya. Sekarang tinggal 36. Jadi kalau bisa mungkin dalam waktu singkat ini sudah dikurangi lagi sehingga tidak sampai 36. Itu masih cukup tinggi juga, tapi cukup bagus dah dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu pada teman-teman yang belum mendapat jabatan fungsional harus aktif mengurus supaya mendapat jabatan fungsional ya, asisten ahli gitu ya. Ya paling enggak itu. Asisten ahli kita masih 119 dan lektor 178 masih cukup banyak. Lektor kepalanya 40 ya. Ya diharapkan ini lektor kepala ini mungkin insya Allah tahun depan ya sudah banyak yang turun ya. 40 tahun depan insya Allah diusulkan menjadi guru besar. Itu cukup banyak lektor kepala kita 40. Mudah-mudahan tahun depan bisa guru besar semua. Jadi panennya FK itu insya Allah tahun 2021-2022 ya Prof. Itu bisa guru besar insya Allah ya. Kita punya 40 lektor kepala ya.
Jadi ada Dr. Nurwasis tadi juga, insya Allah bisa ya, sudah lektor kepala. Amin. Dr. Wahyu, banyak sekali dari kepala kadep itu sudah banyak, lektor kepala sudah banyak, sehingga nanti bisa mungkin tahun depan, Dr. Eti juga tahun depan bisa guru besarnya itu. Ya, jadi sudah ada 40 lektor kepala. Guru besar kita 33 sekarang. Jadi memang turunnya ini bukan karena memang karena usia ya, jadi karena usia turunkan itu nanti kan supaya di nanti yang lektor kepala itu supaya dikejar menjadi guru besar. Kemudian doktor kita 164, ya cukup banyak. Nah, syaratnya untuk guru besar kan doktor ya, S3 juga cukup banyak ini, sehingga nanti ke depan insya Allah bisa misalnya. Yang S3 itu jumlahnya 76. Jadi memang disarankan pada semua dosen ya, semua dosen itu harus ngambil ya. Jadi sudah saya sarankan pada semua dosen harus ngambil S3 itu supaya nanti harapan kita bahwa semua dosen bisa mencapai itu. Jadi mohon untuk di masing-masing dosen itu harus ngambil S3, jadi tidak boleh apa istilahnya asrasen, atau juga kadang-kadang ada di beberapa departemen yang istilahnya urutan kacang, mungkin seperti itu harus dihindari, jadi tidak diperbolehkan ya urutan kacang itu. Jadi siapa yang sekolah ya silakan sekolah ya. Oh ini belum Mbak, ini yang atasnya belum, tidak boleh begitu. Katanya yang atas belum mau sekolah, jadi ya sekolah didorong untuk cepat sekolah. Itu dan minta juga itu dari diri masing-masing juga tentunya ya, ngurus untuk naik pangkat, untuk sekolah itu juga harus dirinya sendiri yang punya motivasi tinggi. Tidak bisa menggantungkan ini fakultas kok tidak nyuruh naik pangkat, tidak boleh begitu. Jadi fakultas menyuruh, tapi kalau yang bersangkutan tidak ada antusias sekolah tentunya tidak sekolah. Jadi saya harapkan masing-masing punya motivasi untuk sekolah. Itu. Jadi artinya bahwa selama 5 tahun ini tentunya kita bersama para Wadek ya, Wadek 1, Wadek 2, Wadek 3, kita sudah pencapaian kita cukup bagus. Target-target yang diberikan oleh Pak Rektor pada tahun 15 dan tahun 20 itu insya Allah 90% tercapai ya peningkatannya. Jadi insya Allah tercapai. Dan ini program-program baru ini alhamdulillah. Jadi dekan yang baru ini adalah teman kita sendiri ya. Jadi FK sendiri, FK UNER juga ya, juga sebelum jadi Wadek 2, jadi tentunya sudah program sudah kita buat bersama-sama. Bersama-sama Probus, David, Promadi, kita membuat para dosen dan para kadep, SMF dan semua kita buat bersama-sama. Sekarang ini Probus ya terus terang meneruskan, diteruskan lagi, tentunya harus ada harusnya ditingkatkan lagi lah yang sudah dibuka kita semuanya. Jadi artinya tidak hanya jalan lah, tinggal menjalankan dan kemudian menambah lagi yang Probus ini kan banyak inovasi-inovasi baru yang dari Probus, jadi mungkin bisa ditambah lagi supaya programnya mungkin lebih bagus lagi ya, gitu ya. Tentang jumlah guru besar yang masih kurang, publikasi masih kurang, kemudian akademik reputasi maupun employer reputasi juga mungkin bisa ditingkatkan, termasuk citasi indeks juga kita masih kurang, jadi mungkin ditingkatkan lagi. Saya kira saya yakin Probus nanti bersama para Wadek yang baru pasti bisa ya, pasti bisa, dan insya Allah mungkin lebih cepat pada kita ini ya. Dan sementara memang ini para Wadek ya, Prof. David sama Prof. Madi masih mendampingi Probus bersama-sama, dan ini masih satu nakoda satu kapal ya, insya Allah lebih lancar lah gitu ya. Nah itu ya nanti, karena kalau diganti langsung itu nanti kurang pas jalannya, jadi ini masih bersama-sama. Insya Allah nanti depan bisa lebih lancar lagi dan lebih bagus lagi. Dan kemudian juga saya terima kasih kepada semuanya. Jadi semua yang tercapai tadi itu ya, dari tahun 2015 dan 2020 itu semuanya adalah berkat panjenengan semua. Ya, kerja keras panjenengan semua. Para dosen ya, guru besar maupun bukan guru besar, para kadep, para KPS, ya juga para tenaga pendidikan ya. Itu semuanya yang